Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abil Tio Kenda dari kelas TF4301 dengan NIM 1104194006. Perkenalkan, nama saya Breti Fetresya Burukaro dengan NIM 1104194090 dari kelas TF4301. Dan terakhir saya yaitu Vini Aulia Sabila dari TF4301 dengan NIM 1104190022. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah elektronika digital, yaitu membuat sistem rangkaian counter dengan sumber clock multivibrator astabil dengan modulus 100. Nah, untuk langkah pertama kita akan memperlihatkan cara pembuatan rangkaian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem sumber rangkaian multivibrator astabil. Nah, jadi kan karena ini rangkaian counter, saya akan menjelaskan counter terlebih dahulu. Counter merupakan salah satu rangkaian elektronika digital yang menggunakan urutan logika digital dan dipicu oleh pulsa atau clock. Counter biasanya mencacah atau menghitung dalam biner dan dapat dibuat untuk berhenti atau berulang kehitungan awal setiap saat. Pengertian multivibrator dan jenis-jenisnya. Jadi multivibrator itu sendiri merupakan perangkat atau rangkat elektronik yang menghasilkan gelombang non-sinusoidal seperti gelombang persegi panjang, dan gelombang gergaji. Multivibrator ini pada umumnya digunakan di generator frekuensi, pembagi frekuensi, generator penundaan waktu, dan juga elemen memori di komputer, dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya multivibrator ini adalah penguat pasangan resistansi kapasitansi RC dua tahap dengan umpan balik positif dari output salah satu penguat ke input penguat lainnya. Output dari penguat pertama bertindak sebagai input untuk penguat kedua. Kemudian, output dari penguat kedua akan masuk sebagai input pertama melalui jalur umpan balik yang telah disediakan. Terdapat dua kemungkinan kondisi pada multivibrator. Yang pertama adalah on pada penguat pertama dan off pada penguat kedua. Sedangkan kondisi kedua adalah off pada penguat pertama dan on pada penguat kedua. Kedua kondisi ini bergantian untuk periode tertentu, tergantung pada kondisi rangkaiannya. Berdasarkan cara pergantian kedua kondisi tersebut, multivibrator dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu multivibrator astabil, multivibrator monostabil, dan multivibrator multibistabil.
Nah, dari rangkaian tersebut, pertama itu BJT akan bekerja jika arus yang masuk ke dalam base, maka kolektor akan menghubung ke emitor. Jika kapasitor 1 diisi, maka kapasitor 2 mengalami pengosongan, dan sebaliknya, menyalurkan BJT ke kapasitor pertama. Jika kapasitor mengalami pengosongan, maka akan menyalurkan tegangan ke BJT2. Nah, BJT itu sendiri merupakan bipolar junction transistor. Adalah satu jenis transistor bipolar yang bekerja pada daya tinggi. Transistor transistor itu sendiri adalah komponen aktif 3 terminal yang terbuat dari material semikonduktor berbeda yang dapat bergerak sebagai isolator atau konduktor sesuai sinyal tegangan rendah yang diberikan. Kemampuan transistor adalah mengubah kedua sifat ini menggunakan dua fungsi dasar, yaitu pengsaklaran atau penguatan. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Betty. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem counter modulus 100. Jadi, pertama saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu counter modulus. Jadi, modulus counter ataupun counter modulus itu merupakan istilah dalam menentukan bilangan counter paling tinggi yang bisa dihasilkan oleh sebuah counter, ditentukan oleh banyak jumlah kombinasi outputnya. Nah, secara sederhana, modulus counter itu dapat ditentukan dengan rumus 2 pangkat n min 1, dengan n adalah jumlah flip-flop yang digunakan. Nah, flip-flop itu sendiri merupakan suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kombinasi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop itu merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Kenapa dikatakan multivibrator bistabil? Karena kedua tingkat tegangan keluaran yang dihasilkan multivibrator bersifat stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluaran yang dihasilkan apabila terdapat pemicu ataupun disebut dengan trigger. Nah, di sini kita pada rangkaian ini disuruh membuat rangkaian dengan modulus counter 100. Modulus counter 100 itu dimulai dari angka 0 sampai dengan 99. Di mana 99 itu yang pertama 9-nya itu merupakan puluhan dan 9 yang kedua itu merupakan satuan. Kemudian pada rangkaian ini kita menggunakan 4 flip-flop. Kenapa 4 flip-flop? Karena pada rumus menentukan modulus counter sendiri merupakan 2 pangkat n min 1, di mana n itu merupakan jumlah flip-flop, di mana kita pakai adalah jumlah flip-flopnya 4. Jadi 2 pangkat 4 minus 1 itu akan sama dengan angka maksimumnya adalah 15. Jadi pada masing-masing itu 4 flip-flop di atas dan 4 flip-flop di bawah dengan 2 display. Nah, di sini dua subsistem itu karena kita ingin memperoleh angka 99. Jadi dari 4 flip-flop ini akan menghasilkan outputan sebanyak 9 dan 9. Nah, kemudian gimana sih caranya supaya supaya outputan flip-flop ini setelah mencapai nilai 9 akan balik lagi menjadi 0. Nah, di sini kita akan melakukan yang namanya reset. Reset ini seperti kita jelaskan sebelumnya bahwa reset ini kalau sudah mencapai nilai yang diinginkan 9, itu akan otomatis akan balik mulai dari 0 lagi. Nah, untuk itu kita menggunakan komponen yang namanya gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND ini akan menghasilkan outputan sebesar 0. Jadi di sini kita buat pada saat ketemu dengan angka 10 ataupun 1010, dia akan otomatis menjadi 0. Itu kita menghubungkan pada
flip-flop yang pertama dan flip-flop pada flip-flop yang kedua dan flip-flop yang keempat. Kenapa di situ? Karena pada angka 10 ataupun pada nomor 10 itu 0101. Jadi di flip-flop kedua dan keempat akan dihubungkan ke gerbang logika NAND sehingga hasilnya nanti akan menjadi 000. Sehingga pada saat mengatur kaki reset menjadi 0 ketika ketemu dengan angka 10. Jadi kalau sudah sampai angka 9 dan ketemu angka 10, dia akan kembali lagi menjadi 0. Nah, di sini pada rangkaian di atas, flip-flop 4 yang di atas, memperoleh hasil inputan dari multivibrator. Jadi inputannya itu diperoleh dari multivibrator yang sudah dijelaskan tadi di awal langsung. Kemudian yang flip-flop yang di bawah, rangkaian di bawah, itu inputnya diperoleh dari hasil outputan gerbang logika NAND pertama di atas. Dijelaskan oleh ini. Oke, yang selanjutnya yaitu saya akan membahas bagian terakhir dari rangkaian tugas kami, di mana di sini ada recorder dan display 7 segmennya. Jadi untuk pengertian terlebih dahulu, 7 segmen yaitu rangkaian elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi segmennya. Lalu di sini untuk recordernya itu yaitu rangkaian logika yang menerima input-input biner dan mengaktifkan outputnya, yaitu berupa 7 segmen sini. Nanti dia akan menghasilkan output, menampilkan angka di 7 segmen sesuai dengan urutan biner yang telah dikirim dari flip-flop yang kita rangkai di sebelumnya. Nah, jadi nanti di sini keempat flip-flop ini yang di rangkaian atas maupun keempat flip-flop yang di rangkaian bawah ini nanti akan mengirimkan bilangan biner yang akan ditampilkan di display 7 segmennya. Untuk kondisi di 7 segmen ini nanti dihubungkan ke output recorder, di mana outputnya berjumlah 7, ada 7 output dari recorder, terus untuk inputnya di sini ada 4 inputan yang ada di recorder yang kita gunakan yaitu 74 LS47. Untuk 3 pin di recorder ini, inputan recorder kita hubungkan ke catu daya yang kita beri dia tegangan sebesar 5 volt. Nah, jadi nanti di sini ditampilkan hasil dari perhitungan counter kita yaitu 99. Jadi nanti dia kalau sudah di detik ke 99 dia akan melakukan reset lagi kembali ke 0.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.